mungkin saya punya tugas datang ke sini, mungkin sedikit memberi semacam komentar apresiasi, masukan terhadap penampilan tiga teman di teater tadi dan ibu-ibu dari Sinariang ini. Nah, saya tidak berkomentar soal teknis dulu karena mereka baru pemula, baru mencoba memulai. Namun yang menarik adalah gagasannya. Yang kita lihat, walaupun gagasan itu secara pemanggungan tersampaikan atau tidak, itu kita nonton sama-sama, tapi bahwa saya melihat ada gagasan yang menarik di sana. Pertama, yang tampil tadi pertama dari Kimakamak ya, saya melihat ada satu peristiwa yang kecil di akhir itu yang puitik sekali. Puitiknya di mana? Ketika dia mulai perempuan itu soal tradisi kita di mana anak gadis itu jangan sekolah tinggi karena kemudian harus melayani orang tua di kampung, hak-hak dan lain-lain itu ada pada anak laki-laki. Tapi terakhir justru sang ayah menyerahkan parang. Parang itu identik kita dengan laki-laki ya, membunuh, berperang, membela dan bekerja dan lain-lain, itu simbol kegagahan laki-laki. Tapi pada titik itu sang ayah menyerahkan parang itu pada perempuan. Nah, pergilah bersekolah untuk kemudian pulanglah ke kampung. Nah, itu walaupun secara pertunjukan itu lemahnya sana sini, saya tidak berkomentar karena itu baru pemula, tapi itu gagasan yang menarik. Itu sebuah tafsir yang entah mereka sadari atau tidak, itu menarik sekali. Kita tepuk tangan untuk yang pertama. Saya apresiasi dan saya komentarkan juga terbatas sekali. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak ini, adik-adik kita ini coba menafsirkan gading dalam perkawinan. Kita tangkap tadi itu sederhana, gading itu simbol cinta dari Ina dan Ama, cinta yang tulus di sana. Jadi ada upaya mereka membaca, mengenal tradisi budayanya. Itu menarik menurut saya, pencapaian yang coba mau ditawarkan oleh kelompok kedua tadi. Yang ketiga terakhir tadi, saya pikir menarik ya. Mereka coba menemukan matematika itu dalam kemoti, permainan tradisional yang sudah banyak dilupakan. Dan sebenarnya ternyata kemoti ini bukan sekedar permainan. Ada sejarahnya, ada filosofinya, ada juga kosmologinya, ada spiritualitas dan religinya. Karena di Ile Boleng itu ada satu tempat saya dengar tadi namanya kemoti, ada batu-batu yang disusun dengan lain. Ini kalau ditelusuri dan digali ini ada Mas Rudi, penulis sutradara yang terkenal, itu akan jadi karya besar. Dan kita berharap anak-anak kita ke depannya bisa hidup di atas itu, menjual gagasannya, menjual keahliannya, menjual skillnya, dan bicara tentang dirinya, tentang legonya, tentang kampungnya. Itu luar biasa sekali. Dan kita punya itu. Dan saya berharap kalau selamanya kita mimpi menjadi orang yang tidak bisa menjadi anak kecil tinggal di kampung selamanya kita seperti ini. Padahal dunia sudah membuka ruang, dunia digital dan lain-lain itu memberi ruang yang luas untuk kita bisa tumbuh, berkembang, menggali apa yang kita punyai dan bicara tentang kita. Ini yang saya pikir mimpi, gagasan yang perlu kita dorong dan perlu kita dukung. Lalu berikut soal tadi kita omong literasi di mana-mana program, tapi sebenarnya literasi itu kita belajar mengenal diri kita. Tadi yang mereka hadirkan itu ada alu, ada lesung, ada tapis beras dan lain-lain. Itu punya makna, punya cerita. Ada simbol-simbol yang dihadirkan. Kita hari ini betapa mengerikan kalau misalkan punya seorang istri lalu tidak bisa melapis beras gitu. Beras kita beli dari toko lalu kan juga tidak ada yang puitis dari seorang perempuan itu kemudian entahlah, saya ngomongnya agak kacau, tapi itu pertama. Lalu yang berikut saya mau omong sedikit tentang mama-mama Sinariang ini. Sinariang ini saya mengenal mereka, berproses dengan mereka sudah cukup lama, dengan Mama Vero mendukung teman-teman ini. Dan ini menarik Sinariang ini. Menariknya di mana? Mereka ini adalah ibu-ibu yang janda, yang ditinggal suaminya merantau, yang mungkin kabar suaminya itu jelas atau tidak. Saya kenal mereka baik. Saya kenal mereka sangat baik.
dan mereka berproses. Minta maaf, saya mengikuti mereka dari awal itu, latih dialognya saja susah, ngomongnya saja berat di awal-awal. Tapi hari ini kita bisa menonton mereka. Mereka sudah bicara kepada publik yang lebih luas tentang kehidupan mereka, tentang dunia mereka. Nah, saya kira ini juga hal menarik ya. Saya membayangkan kalau di sekian tempat ibu-ibu kita, mama-mama kita melakukan ini. Sebenarnya walaupun kita miskin, hidup kita susah, tapi hidup kita akan menjadi bermakna ya. Karena memang orang masih bisa dengar kita masih bisa bicara dan lain-lain. Nah, ini penting kenapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kenapa kesenian ini menjadi penting, Om Yamin dan lain-lain. Ini sebenarnya ruang di mana ketegangan kita, suka duka hidup kita, kecemasan kita itu kita ekspresikan dengan sukacita. Ada ketegangan yang kita bebaskan, ada kegembiraan yang kita bagikan. Sehingga di hidup keseharian itu kita tidak buat banyak orang. Karena energi kita, kesedihan kita, stres kita itu kita salurkan dengan sehat. Dan itu membuat kita sehat dan paling tidak mengurangi kekacauan-kekacauan kita di penyakit sosial dan lain-lain di kehidupan nyata kita. Dan terakhir, saya 5 menit ya, mungkin sudah lebih Mama Vero. Terakhir, untuk Mama Vero, Om Yamin, Pak Bupati dan lain-lain, hari ini saya melihat yang menarik dari Mama Vero dan Om Yamin ini dan juga teman-teman yang berkumpul di sini adalah mereka menjadikan rumahnya, tempat tinggalnya, halamannya sebagai kantong budaya, sebagai ruang pertemuan, ruang edukasi publik, di mana anak-anak punya ruang untuk tampil, kita punya ini dan lain-lain. Sebenarnya ini kerja gotong royong membangun lewat anak kita ini. Kita harap pemerintah saja tidak cukup, tapi jika kita semua ini, apalagi Bapak Kepala Dinas dan lain-lain itu, misalkan memberi kami atau memberi kelompok anak-anak ruang sedikit untuk tampil dan lain-lain, itu kegembiraan. Dan kerja gotong royong ini adalah kerja yang bagus untuk bangun daerah ini. Saya contoh objek wisata, Bapak. Terakhir ya ini, saya minta waktu sedikit. Objek wisata, kita bilang objek wisata itu tidak menggenjot PAD karena penerimaan kurang, karcis dan lain-lain. Padahalnya sederhana. Kelompok-kelompok ini kita undang dengan rangsangan sedikit main di Pantai Inaburak dan lain-lain. Kita beli karcis, tidak usah mahal-mahal, 5.000, 10.000. Orang tua, teman-teman sekolah yang gurunya nonton, 3.000 itu kita potong untuk daerah, untuk PAD. Uang banyak itu. Kita punya sekian objek dengan ini dan lain-lain, dan itu bisa merangsang, mendorong kreativitas teman-teman kita. Ada ruang-ruang yang kita berikan. Dan terakhir, kita punya semua potensi itu. Teman-teman bayangkan anak-anak tadi itu mereka punya bakat sastra yang kuat. Karena kita punya sumber-sumber sastra lisan, tradisi, nyanyian, dan kuat sekali. Saya bertemu dengan sejumlah teman di rumah penyair-penyair muda dan lain-lain itu. Mereka menulisnya sangat kuat, ada musikalitas, ada tenaga kata-kata yang kuat dari karya-karyanya. Saya kira kita ini tinggal ditemukan, Pak Bupati, teman-teman semua, seperti emas yang tinggal digosok atau seperti batu yang tinggal digosok. Dia akan bersinar dan akan tajam. Dan mungkin dalam konteks ini kita punya mimpi untuk kita Lama Holot ini punya sejarah besar, punya mitologi besar, punya cerita besar. Idealnya hari ini dan ke depan anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang sejak leluhur sudah diceritakan. Nah, terima kasih, mungkin ini saja, maaf saya ngomong banyak. Selamat kepada OI, selamat kepada teman-teman, dan semoga ruang-ruang ini terus kita temukan, terus kita ciptakan, karena hanya dengan begini saya tidak sulit kalau punya tamu dari Larantuka datang di Adonara. Saya bilang, Mama Vero, saya punya tamu ada di situ. Nanti Om Yamin nanti jemput itu dengan oto, walaupun dia akan antar. Lalu malam kalau kamu tidak tidur, mereka siapkan makan, tidur, dan gratis. Sebenarnya ini modal sosial, modal kultural, modal silaturahmi yang Lama Holot punya pada dasarnya. Tinggal itu kita temukan, kita hidupkan, kita revitalisasi, kita reaktualisasi untuk penguatan. Ini modal pembangunan. Jadi kalau kita pikir semua dengan uang, kita tidak bisa bangun daerah ini. Tapi kalau modal-modal ini kita pelihara, kita rawat, saya yakin ada kerja bersama, kerja gotong royong untuk buat daerah ini lebih maju. Dan saya kira di sini cita-cita bersama, tujuan kita bersama, dan kemauan baik kita bersama untuk membangun daerah ini. Terima kasih. Minta maaf saya omong agak ini. Selamat malam.